Malam itu, gue kira cuma malam biasa. Gue kira cuma jalan pintas biasa. Tapi ternyata gue salah besar. Di Semarang, ada satu terowongan tua yang katanya udah ditutup bertahun-tahun. Tapi anehnya, beberapa orang masih sering nekat lewat situ. Katanya sih, lebih cepat. Tapi tahu nggak sih, siapa aja yang masuk ke terowongan itu malam-malam, katanya suka ngilang dan gak balik lagi. Gue pikir, itu cuma cerita bohong. Sampai akhirnya, gue ngalamin sendiri. Sosok hitam itu bukan sekadar mitos. Dan malam itu, hidup gue berubah selamanya. Terowongan angker di Semarang. Jujur ya, awalnya gue nganggap ini cuma bercandaan doang. Maksud gue, mana mungkin sih, di zaman yang serba digital kayak sekarang, masih ada tempat yang gak bisa dilacak sama Google Maps? Tapi ya namanya juga hidup, kadang hal yang lo anggap mustahil tuh justru kejadian pas lo sendiri yang ngalamin. Semua berawal waktu gue lagi motoran malam-malam bareng Dika, temen gue yang udah lama tinggal di Semarang. Rencana awalnya sih, kita cuma mau cari makan ke kota. Tapi gara-gara macet di jalur utama, Dika tiba-tiba nyeletuk ngajakin lewat jalur alternatif. Bro, gue tahu jalan pintas nih, lewat terowongan lama. Cepet kok, cuma agak sepi aja. Lo berani kan? Kata Dika sambil senyum santai, padahal gue lihat tuh senyum ada sedikit nada ngeremehin. Gue sempet mikir 2 kali. Soalnya jalannya tuh kecil banget, kiri kanan udah kayak hutan bambu yang tinggi-tinggi, gelap, dan gak ada penerangan sama sekali. Gue coba buka Google Maps, tapi anehnya pas gue cari jalur yang Dika maksud, tuh jalan gak muncul sama sekali. Blank. Kayak jalur itu gak pernah ada di peta. Tapi karena udah kemalaman, lapar juga udah gak ketahan, akhirnya gue yain aja. Begitu kita mulai masuk ke jalan kecil itu, hawa dinginnya langsung kerasa aneh. Bukan dingin kayak suhu malam hari biasa, tapi dingin yang bikin merinding, kayak ada yang nyentuh tulang lo dari dalam. Dan yang paling bikin gue gak nyaman, suara jangkrik yang tadinya rame langsung lenyap. Sunyi. Hening banget. Kayak dunia tiba-tiba pencet tombol mute. Gue mulai gak enak hati, tapi Dika malah santai sambil nyalain rokoknya. Udah biasa, bro. Ini MAH jalur warga sini kalau lagi buru-buru. Lo jangan parno gitu dong, katanya santai sambil ngehembus asap rokok ke udara. Tapi gue ngerasa, ada sesuatu yang salah. Naluri gue bilang jangan diterusin, tapi entah kenapa kaki ini tetap maju. Dan pas sampai di depan terowongan itu, asli gue kaku. Itu bener-bener kayak lorong zaman Belanda yang udah tua banget. Dindingnya dari batu bata, berlumut, lembab banget. Ada air yang netes-netes dari atas, bikin suasana tambah serem. Cahaya motor kita cuma nyorot sebagian lorong, dan sisanya gelap gulita. Dalamnya tuh kayak mulut monster yang siap nelen siapa aja yang masuk. Gue berdiri diam sebentar, merhatiin mulut terowongan itu. Rasanya kayak ada yang ngeliatin kita dari dalam sana. Bukan satu, tapi banyak. Gue bahkan sempat ngerasa bulu kuduk gue berdiri semua. Dika malah ketawa kecil, santai, bro, biasa aja. Tapi nada suaranya berubah sedikit. Kayak dia juga sebenarnya agak nahan rasa takut, tapi gengsi buat ngaku. Gue tarik napas dalam-dalam, coba tenangin diri, yuklah, buru-buru. Jangan lama-lama di sini, gue bilang sambil nyalain motor lagi. Tapi entah kenapa, lampu motor gue tiba-tiba kedip-kedip sendiri. Padahal tadi normal-normal aja, Dika mulai serius. Kita saling pandang sebentar, lalu dia anggup pelan. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk antara takut, penasaran, dan nekat, kita pelan-pelan masuk ke dalam terowongan itu. Suara knalpot motor kita jadi satu-satunya suara yang ada. Dan makin dalam kita masuk, hawa dinginnya makin menusuk. Kayak bukan sekadar hawa dingin biasa, tapi kayak ada sesuatu yang ngikutin dari belakang. Dan gue sadar, kayaknya malam itu gue ngelangkah ke tempat yang gak seharusnya gue masukin. Kita pelan-pelan terus maju ke dalam terowongan itu, suara ban motor yang ngelewatin batuan lembab jadi satu-satunya bunyi yang temenin kita. Tapi entah kenapa, pas baru beberapa meter, lampu motor gue mulai kedip-kedip sendiri. Awalnya gue pikir cuma efek lembab atau kabelnya kena air, tapi makin lama makin redup. Udara di dalam terowongan tuh bener-bener berat, kayak gue narik napas tuh seret banget. Suara gemericik air netes dari atas nambahin suasana makin serem. Dika yang biasanya ceplas-ceplos tiba-tiba diam, cuma ngerokok pelan sambil ngelirik kiri kanan. Gue mau ngajak ngobrol biar gak tegang, tapi keburu suara itu muncul. Tok, tok, tok.
Langkah kaki. Pelan, ritmenya teratur, kayak orang lagi jalan santai. Awalnya jauh banget, tapi lama-lama makin dekat. Gue otomatis berhenti, nengok ke belakang. Kosong. Cuma gelap doang, dan pantulan cahaya motor yang udah hampir mati. Gue masih mikir positif, mungkin suara air netes ke batu, tapi suara langkahnya tuh terlalu teratur. Kayak beneran langkah kaki. Dika lihat gue nengok ke belakang, terus dia juga ikutan diam. Rokok yang tadi diisep pelan, sekarang dibuang gitu aja ke lantai terowongan. Mukanya pucet, senyum santainya hilang total. Dia cuma ngelirik gue sambil ngomong pelan, "Bro, jangan lama-lama. Jalanin motor lo cepat." Gue buru-buru starter motor gue. Sekali. Gagal. 2 kali. Gagal lagi. Tangan gue udah mulai gemeteran. Gue tekan starter berkali-kali sampai tangan gue pegel, tapi motor gak nyala-nyala. Suara langkah di belakang makin dekat. Tok, tok, tok. Sekarang kedengeran jelas banget, kayak cuma beberapa langkah di belakang kita. Gue mulai panik. "Dik, lu beneran yakin ini jalur aman?" Tanya gue dengan nada sedikit gemeter. Dika nggak jawab, matanya fokus ke ujung terowongan yang masih gelap gulita. Tapi tiba-tiba dia nekat, nyuruh gue turun dari motor. "Dorong, bro. Kita nggak bisa diam di sini," katanya setengah teriak. Kita berdua dorong motor pelan-pelan, langkah kita beradu sama suara langkah aneh itu. Tapi anehnya, semakin kita cepat dorong, suara langkah itu tetap ngikutin dengan ritme yang sama. Kayak nggak kejar-kejaran, tapi bener-bener ngikutin dengan tenang. Gue udah bener-bener nggak kuat, akhirnya gue nengok lagi ke belakang. Dan pas itu juga, gue lihat sosok hitam berdiri diam di tengah-tengah lorong. Bayangin aja, tinggi banget, mungkin 2 kali lipat manusia normal. Tubuhnya kurus, kayak ranting pohon kering, tapi hitam pekat kayak nggak ada cahaya yang bisa nembus. Mukanya? Gue nggak bisa bilang itu muka. Cuma gelap polos, nggak ada mata, hidung, apalagi mulut. Tapi gue ngerasa tatapannya tuh langsung nusuk ke hati gue, kayak ngerogoh perasaan paling dalam yang selama ini gue sembunyiin. Gue gemeteran, keringat gue dingin semua. Dika yang biasanya berani, sekarang malah nunduk sambil komat kamit baca doa. "Bro, itu apa?" Suara gue nyaris nggak keluar. Dika pelan-pelan narik tangan gue, "Jangan lihat lagi. Jalan, bro." Sekarang, gue coba dorong motor lebih kencung, tapi kaki gue berat banget, kayak ada yang nahan dari belakang. Suara langkah itu berhenti. Tapi hawa dinginnya makin nusuk. Dan tiba-tiba, tanpa suara, sosok hitam itu mulai bergerak. Tangannya yang panjang banget ngelambai pelan, kayak nyuruh kita buat datang lebih dekat. Gue udah gak mikir panjang lagi, gue tekan starter motor sambil doa kenceng-kenceng. Di percobaan terakhir, motor gue akhirnya nyala, walaupun suara mesinnya berbet kayak mau mati lagi. Gue gas sekenceng-kencengnya sambil teriak ke Dika, "Naik bro, cepet." Dika loncat ke jok belakang, dan kita meluncur keluar dari terowongan itu. Tapi di kaca spion, gue masih sempat lihat, sosok hitam itu berdiri diam, ngeliatin kita pergi. Dan gue yakin banget, itu belum selesai. Sosok itu kayak nitipin sesuatu ke gue. Sesuatu yang sampai sekarang gue masih ngerasa ngikutin. Gue panik setengah mati. Suara jantung gue berdetak kenceng banget sampai kayak nutupin suara lain. Dika, yang dari tadi masih dorong motor sambil setengah lari, tiba-tiba berhenti mendadak. Gue baru mau nanya kenapa, tiba-tiba gue lihat badannya ditarik ke belakang kayak ada tangan besar yang gak kelihatan nyeret dia. Gue bener-bener gak sempet ngapa-ngapain. Gue cuma bisa teriak, "Dika ah," sambil ngulurin tangan gue ke arahnya. Tapi cuma sia-sia. Dalam hitungan detik, Dika lenyap ke dalam bayangan hitam yang tadi berdiri diam di tengah lorong. Gue berdiri bengong. Badan gue kaku, kayak ketahan sesuatu yang berat banget. Gue gak bisa ngelangkah, gak bisa gerak, cuma bisa ngerasain dinginnya udara yang makin lama makin menusuk sampai ke tulang. Dan tiba-tiba, lampu motor gue padam total. Semua berubah jadi gelap gulita. Gue gak bisa lihat apa-apa. Bahkan tangan gue sendiri yang gue angkat pun gak kelihatan. Hening banget. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara air netes, gak ada apa-apa. Gue ngerasa kayak jadi satu-satunya orang yang ada di dunia ini. Tapi ternyata gue salah, gue ngerasa tanah yang gue pijak tiba-tiba kayak hilang. Badan gue jatuh, ngelayang ke bawah, jatuh ke sesuatu yang gak ada dasarnya.
Rasanya kayak mimpi buruk, lo jatuh terus tanpa bisa berhenti. Nafas gue sesek, kepala gue muter, dan gue cuma bisa pasrah. Sampai akhirnya, gue kebanting keras ke sesuatu yang dingin dan kasar. Gue nggak tahu itu tanah, batu, atau apapun. Yang jelas, rasanya kayak jatuh dari tempat tinggi banget. Pas gue coba bangun, gue ngeliat sekeliling gue. Samar-samar, muncul bayangan-bayangan orang. Mereka berdiri di kejauhan, ada yang duduk, ada yang tiarap, dan semuanya kayak bayangan tanpa wajah. Mereka kayak kabut tipis yang bentuknya manusia, tapi lemes banget, kayak kehilangan harapan. Beberapa dari mereka ngeliat ke gue. Tatapan kosong. Tapi gue bisa ngerasa mereka minta tolong. Ada yang nangis pelan-pelan, suaranya nyaris nggak kedengeran, ada juga yang cuma diam sambil gemeteran. Tiba-tiba salah satu bayangan itu maju ke arah gue. Badannya kurus banget, kakinya kayak nggak nyentuh tanah. Dia ngomong pelan, tapi suara itu langsung masuk ke kepala gue tanpa harus gue denger lewat kuping. "Bantu kami keluar," katanya lirih. Gue mau jawab, tapi mulut gue berat banget buat ngomong. Lidah gue kayak ketahan sesuatu. Tapi gue paksain, gimana caranya? Gue juga nggak tahu kenapa gue di sini. Bayangan itu diam sebentar, terus dia nunjuk ke arah belakang gue. Dan waktu gue nengok, gue ngelihat sosok hitam gede itu lagi. Sekarang dia berdiri lebih dekat, jauh lebih tinggi dari tadi. Matanya kosong, cuma 2 titik cahaya putih kecil di tengah kegelapan mukanya. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri doang, tapi kehadirannya tuh ngebuat udara jadi makin berat. Gue baru paham, kayaknya ini tempat orang-orang yang hilang di terowongan itu. Mereka nggak mati, tapi ketahan di dunia gelap ini. Dunia yang mungkin cuma muncul di tengah-tengah antara hidup dan mati. Dunia yang nggak semua orang tahu ada. Dan gue sekarang juga ada di situ. Gue coba berdiri lebih tegak, walaupun kaki gue gemeteran parah. Gue lihat ke sekeliling, nyari Dika, tapi dia nggak ada. Cuma ada bayangan-bayangan orang yang kayaknya udah lama banget terjebak di sini. Mereka ngulurin tangan ke gue, minta gue bawa mereka keluar, tapi pertanyaannya, gue sendiri bahkan nggak tahu gimana caranya keluar dari sini. Dan dari jauh, suara itu muncul lagi. Suara berat, dalam, kayak bukan dari makhluk hidup. "Kau sudah masuk. Tidak ada jalan kembali, kecuali kau menggantikan tempatmu dengan yang lain." Gue merinding dari kepala sampai kaki. Jadi, kalau gue mau keluar, gue harus ninggalin orang lain di sini? Atau, gue yang selamanya terjebak bareng mereka? Gue berdiri kaku di tengah kegelapan itu, napas gue berat banget, kayak ada batu segede kulkas yang nindihin dada gue. Suara makhluk itu masih menggema di kepala gue, pelan tapi jelas, kayak bisikan yang langsung nusuk ke otak. "Kalau mau selamat, tinggalkan seseorang di sini." Kata-katanya terus muter-muter di kepala gue, bikin pikiran gue makin berantakan. Gue bingung, siapa yang harus gue tinggalin? Di sini cuma ada gue dan Dika. Masa iya gue harus ngorbanin Dika? Dia kan temen gue sendiri. Temen yang udah nemenin gue dari kecil, yang udah gue anggap kayak saudara sendiri. Gue coba ngejawab pelan, tapi suara gue gemeteran, gue gak mau ninggalin siapa-siapa. "Ambil gue aja, jangan temen gue." Suasana makin sunyi. Bayangan hitam itu diam sebentar, terus ketawa kecil. Tapi suara ketawanya tuh bukan kayak manusia. Kayak suara kayu digesek, kasar dan bikin bulu kuduk berdiri semua. Gue merinding sampai ke tulang. Terus dari kegelapan itu, perlahan muncul sosok yang gak gue duga. Dika. Badannya berdiri tegak, tapi kaku banget kayak boneka yang digerakin tali. Mukanya pucet, matanya kosong kayak orang yang udah gak punya jiwa. Dia ngeliatin gue tanpa ekspresi, tapi gue tahu itu dia. Temen gue. Dika buka mulutnya pelan-pelan. Suaranya pelan banget, tapi jelas terdengar di kepala gue. "Maaf, bro, gue udah milih bertahan di sini." Gue kaget setengah mati. Maksudnya apa? Dia milih tinggal? Gue nggak ngerti. Gue pikir selama ini kita berdua bakal keluar bareng-bareng dari sini, sama-sama selamat, tapi ternyata, dia udah nyerah duluan. Gue maju selangkah, mau narik dia, tapi tiba-tiba kaki gue berat banget. Kayak ada rantai yang ngikat gue di tempat. Dika ngelangkah mundur pelan, masuk lagi ke dalam bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu ngedeketin gue, makin deket sampai gue bisa ngerasain hawa dinginnya nyentuh kulit gue. Suara itu muncul lagi,
lebih pelan tapi makin dalam. Pilihan sudah dibuat. Satu tetap tinggal, satu boleh pergi. Gue masih nggak mau terima. Gue masih teriak-teriak nyari Dika, panggil namanya berkali-kali, tapi dia udah nggak jawab. Sosoknya perlahan hilang ditelan kegelapan yang sama kayak pertama kali kita masuk ke terowongan itu. Rasanya sakit banget. Gue ngerasa kayak ninggalin seseorang yang udah bareng-bareng berjuang, tapi akhirnya kalah sama rasa takutnya sendiri. Gue berusaha tetap kuat, tapi badan gue mulai lemas. Tangan gue gemeteran, dan kepala gue pusing kayak mau pingsan. Tiba-tiba, tanah yang gue pijak mulai bergetar pelan. Kegelapan di sekitar gue muter kayak pusaran air, dan suara-suara aneh mulai bermunculan. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang teriak minta tolong. Semuanya numpuk jadi satu bikin kuping gue panas. Gue tutup telinga gue sambil jongkok, tapi suara-suara itu tetap masuk ke kepala gue. Bayangan hitam itu ngelangkah mundur pelan-pelan, terus ngilang begitu aja kayak nggak pernah ada. Tapi sebelum dia pergi, dia ninggalin satu kalimat yang gak akan pernah gue lupain seumur hidup. Ingat, tempat ini akan selalu menunggu korban berikutnya. Dan tiba-tiba, semuanya gelap total. Gue ngerasa kayak jatuh ke lubang yang dalam banget. Gue udah gak tahu lagi gue ada di mana. Rasanya kayak melayang di antara mimpi buruk dan kenyataan. Beberapa detik kemudian, gue kebangun. Badan gue basah kuyup sama keringat dingin. Nafas gue ngos-ngosan kayak habis lari maraton. Gue lihat sekeliling, gue udah ada di luar terowongan itu. Udara malam masih dingin, tapi nggak sedingin waktu gue di dalam sana. Motor gue rebahan di pinggir jalan, rusak parah kayak habis dilempar-lempar. Tapi yang paling nyakitin, gue sendirian. Dika nggak ada di mana-mana. Dan di hati gue, rasa bersalah itu berat banget. Gue sadar, mungkin gue selamat, tapi harga yang gue bayar adalah kehilangan teman gue sendiri. Sampai sekarang, suara terakhir Dika masih terus ngulang di kepala gue. Maaf, bro, gue udah milih bertahan di sini. Dan gue tahu, walaupun gue udah keluar dari terowongan itu, sebenarnya sebagian dari gue masih kejebak di sana. Entah gimana caranya, gue tiba-tiba kebangun di luar terowongan itu. Tubuh gue lemas banget, seluruh badan gue penuh lumpur, bau tanah basah masih nempel kuat di hidung gue. Nafas gue ngos-ngosan, dada rasanya kayak ketindihan batu besar. Gue coba bangun pelan-pelan, tapi kaki gue gemeteran, kayak belum siap menopang badan gue sendiri. Pandangan gue buram, tapi samar-samar gue lihat motor gue udah rebahan di pinggir jalan. Rusak parah, lampunya mati, spion pecah, dan bodinya penuh lumpur. Tapi yang bikin gue makin panik, gue nggak lihat Dika di mana-mana. Gue teriak-teriak manggil namanya, Dika! Dika ah! Lu di mana bro? Suara gue pecah, campur antara panik, takut, dan marah sama keadaan. Tapi nggak ada jawaban. Sunyi. Cuma suara angin malam yang lewat pelan, kayak ngeledek gue yang sendirian di situ. Gue coba jalan pelan-pelan nyari dia, masuk lagi sedikit ke arah mulut terowongan, tapi aura terowongan itu masih sama. Gelap, dingin, dan ngasih perasaan gak enak yang susah dijelasin. Gue nggak berani masuk lagi. Beberapa saat kemudian, ada warga lewat naik motor. Dia berhenti ngeliat gue yang duduk di pinggir jalan dengan kondisi kayak orang habis kecelakaan. Dia turun, nanya gue sambil heran, Mas, sampai sini gimana? Kok berani-beraninya masuk jalur situ malam-malam? Gue ceritain sebisanya, walaupun gue tahu nggak semua orang bakal percaya sama cerita yang barusan gue alami. Tapi reaksi dia bikin bulu kuduk gue makin berdiri. Dia bilang pelan, Mas, terowongan itu udah ditutup dari puluhan tahun lalu. Udah banyak orang hilang di sana. Dan sampai sekarang belum pernah ketemu jasadnya. Warga sini aja kalau malam-malam, gak ada yang berani deket-deket situ. Darah gue langsung dingin. Gue bener-bener ngerasa kayak abis masuk ke tempat yang seharusnya gak boleh gue datengin. Tempat yang udah dikutuk, yang siapapun yang masuk tanpa izin bisa hilang selamanya. Gue cuma bisa diam, kepala gue nunduk, ngelawan rasa bersalah yang makin berat di dada gue. Gue sadar, gue selamat, tapi Dika mungkin selamanya kejebak di sana. Sejak malam itu, hidup gue berubah. Gue pikir setelah gue keluar dari sana, semuanya bakal balik normal. Tapi ternyata, gue salah besar. Malam-malam, gue sering dengar suara langkah kaki di belakang gue. Kadang pas gue lagi sendirian di kamar, tiba-tiba lampu kedap-kedip sendiri, hawa ruangan jadi dingin mendadak. Pas gue jalan di gang sempit, gue ngerasa ada yang ngikutin. Bayangannya samar-samar kepergok lewat pantulan kaca jendela rumah orang. Gue udah coba pura-pura nggak peduli,
Tapi rasa takut itu tetap ada. Gue tahu, sesuatu dari terowongan itu masih nempel sama gue. Yang paling bikin gue nggak bisa tidur, suatu malam gue iseng buka galeri HP gue. Gue scroll ke foto-foto terakhir gue sama Dika sebelum kita masuk ke terowongan itu. Dan pas gue zoom salah satu foto kita berdua yang lagi senyum di pinggir jalan, gue ngerasa ada yang aneh. Di belakang kita, ada bayangan hitam tinggi banget berdiri diam. Bayangan itu sama persis kayak yang gue lihat di dalam terowongan. Matanya 2 titik putih yang kosong, badannya kurus kayak ranting pohon, berdiri diam kayak udah ngikutin kita dari awal. Jantung gue serasa berhenti. Jadi, makhluk itu bukan baru muncul pas kita masuk ke terowongan. Tapi dia udah ngikutin kita dari jauh sebelum itu. Mungkin dari kita masih bercanda-canda, ngeremehin cerita orang soal tempat angker. Dan gue baru sadar sekarang, semua yang terjadi malam itu udah direncanain. Kita bukan nyasar ke sana. Kita dipanggil. Dan cuma gue yang bisa keluar. Gue masih nggak tahu kenapa cuma gue yang selamat, kenapa Dika yang hilang. Tapi satu hal yang pasti, kayaknya gue belum benar-benar bebas dari teror itu. Kadang pas gue tidur, gue mimpi jalan lagi ke terowongan itu. Suara langkah-langkah itu masih ngikutin gue, dan bayangan hitam itu berdiri di ujung lorong, ngeliatin gue tanpa kata-kata. Kayak ngasih tahu, suatu saat, gue bakal balik lagi ke sana. Dan kali ini, mungkin gue nggak bakal bisa keluar lagi. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.